Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, polisi terus menyelidiki kasus penemuan kerangka manusia dalam pohon aren di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penyelidikan dilakukan dengan otopsi. Otopsi dan uji forensik dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Otopsi dan uji forensik yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Hasil otopsi dan uji forensik diperkirakan keluar 1 hingga 2 pekan ke depan. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 8 saksi yang merupakan orang-orang di sekitar lokasi penemuan kerangka manusia. Selasa 9 September lalu, warga di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah pohon aren yang tumbang. Selain kerangka manusia, ditemukan juga celana dan pakaian. Setelah adanya temuan warga, polisi turun untuk membawa barang bukti kerangka manusia dan pohon aren ke Puslapfor Polda Sumut untuk uji forensik. Polisi juga melakukan olah TKP. Namun untuk kerangkanya sudah kita bawa ke Lapor, ya, forensik di Polda Sumut untuk dilakukan uji forensik, dan saat ini kita akan melengkapi sampel dari warga yang diduga adalah keluarganya, yang kemudian akan dicocokkan dengan kerangka yang ditemukan di tempat ini. Untuk mencari identitas korban, polisi juga mengambil sampel warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya untuk dicocokkan dengan kerangka manusia yang ditemukan. Warga bilang, barang yang ditemukan bersama kerangka manusia mirip dengan barang milik Muhammad Yuda Perwira yang hilang sejak 2023. Kalau kata adik saya, adik korban ini, yang laki-laki, itu katanya barang dia. Apa aja itu, Kak? Itu kayak gelang sama celana, Bang. Kalau handphonenya? Handphone itu ada kawannya juga bilang katanya itu handphone dia. Itu ada ngasih kabar atau apa? Nggak ada, Bang. Sama sekali nggak ada. Kami nyari ke sana kemari, nanya kawan, nanya yang biasa ngajak dia kerja, pun nggak tahu juga, Bang, di mana dia. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan kerangka manusia dan memeriksa saksi untuk memastikan identitas korban. Tim Liputan Kompas TV. Penemuan kerangka manusia di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara hingga kini masih jadi misteri. Kita bahas bersama kriminolog FISIP UI Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat petang. Selamat petang, Mbak Sarli. Prof. Adrianus, kalau dari fakta-fakta yang ada, diduga hilang sudah 2 tahun, kemudian pakaian masih lengkap, ada temuan ponsel juga. Anda melihatnya, analisis Anda mengarah ke ada dugaan tindak pidana atau ada kemungkinan lain? Biasanya kalau tidak pidana, khususnya ya muggingnya atau pembegalan, perampokan, pencurian, maka handphone adalah sesuatu yang paling mungkin untuk diambil, karena tadi ya gampang, kecil, dan bernilai dari segi sebagai komoditi. Nah, maka ketika itu masih terdapat pada diri korban, pada diri kerangka ini, maka kemungkinan yang bersangkutan misalnya sebagai contoh kecelakaan, jatuh dan meninggal, bisa juga mungkin kena serangan jantung secara mendadak dan kemudian lalu meninggal, ya, sehingga kemudian lalu semua harta tersebut, semua barang-barang berharga masih ada padanya. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika pasti keluarga sudah melaporkan kepada polisi tentang kehilangan keluarga. Nah, masalahnya adalah bahwa selama 2 tahun itu lalu kemudian nasib laporannya itu bagaimana? Sehingga menurut saya ketika ditemukan jenazah ini, mestinya polisi sudah bertindak lebih cepat ya dalam rangka untuk memastikan bahwa orang yang meninggal ini adalah si A atau si B, ya, dan tidak perlu lagi kemudian lalu masih harus mengecek DNA segala dari kerangka ini. Demikian. Tapi kalau melihat kondisi jenazah korban yang kondisinya sudah jadi kerangka, artinya kan itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, kalau dari ponsel apakah masih bisa ditelisik isinya maupun juga untuk melihat penyebab kematiannya? Waduh, saya ini bukan ahli digital ya, tapi logikanya sih bisa ya, Mbak, ya, gitu ya, logikanya. Namun saya kira serahkan pada ahlinya. Namun juga dari segi DNA memang adalah satu
apa namanya eksperimen satu metode forensik yang memang canggih sekali. Hanya masalahnya dua. Pertama butuh waktu dan kedua tidak ditemukan, tidak ada pada semua Polres ya, dengan kata lain harus dilarikan dibawa ke Medan. Itu pun juga jangan lupa bahwa DNA tersebut harus dicocokkan. Dengan kata lain ada pemeriksaan apa namanya antemortem dulu ya. Dengan misalnya ada anggota keluarga yang sudah mengaku bahwa itu adalah kemungkinan keluarganya masih menyimpan pakaian korban ya, atau pakaian orang yang meninggal itu, misalnya bajunya atau pakaian yang belum dicuci misalnya, untuk kemudian dicari kemungkinan DNA-nya. Nah itulah kemudian dicocokkan. Masalahnya adalah bahwa jangan-jangan selama 2 tahun itu lalu kemudian keluarga itu lalu sudah membuang, atau kalau tidak dibuang sudah dicuci semua gitu ya. Dengan kata lain lalu DNA korban yang tinggal di buku, di baju misalnya sudah nggak ada. Nah maka akan kesulitan polisi dalam rangka mencari pembandingan antara DNA yang ditemukan di kerangka dengan DNA korban. Demikian. Prof, tapi kalau ya sudah seperti ini kondisinya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diprioritaskan polisi untuk mengungkap kasus ini? Ya, saya kira prioritas dalam rangka penemuan jati diri korban, artinya siapa ini, ya, itu menjadi yang paling utama. Yang kedua tentu diteruskan dengan apa yang menjadi penyebab mati ya. Itu pun juga sudah agak sulit karena tadi seluruh yang sel-sel bagian-bagian lunaknya sudah seperti tanah semua ya. Maka bagaimana kemudian misalnya polisi bisa tahu tentang apakah ada keracunan atau ada luka tusuk, luka masuk misalnya, tentu tidak bisa lagi. Jika misalnya ada kerusakan pada tulang, ya misalnya ketika luka tusuk itu misalnya menyentuh tulang, maka bisa diperkirakan tentang sebab mati ya. Itu pun juga tentu masih bersifat guessing. Jadi saya kira pertama-tama yang dikerjakan polisi dengan bantuan Dokpol setempat atau Puslapor setempat adalah memastikan tentang jati diri korban dengan bantuan dari keluarga korban atau keluarga orang yang mengaku kehilangan keluarga ya, melalui misalnya baju atau celana atau yang lain yang bisa kemudian masih merekam DNA korban. Demikian. Tapi kalau melihat juga dari fakta-fakta yang ada sementara ini, Anda melihat menganalisis ini adalah sesuatu kasus yang tidak biasa atau sudah banyak juga contohnya? Saya kira dari segi bahwa ada orang yang ditemukan beberapa lama dalam kondisi seperti ini dan kemudian lalu perlu dicarikan data pembanding ya untuk kemudian memastikan siapa dia, itu cukup biasa. Tapi yang menurut saya tidak biasa adalah bahwa ketika 2 tahun yang lalu kan pasti sudah dilaporkan oleh keluarga tentang tentang bahwa ada anggota keluarganya hilang. Nah di sini kemudian kita bertanya sejauh mana sebetulnya upaya pencarian polisi. Apakah polisi sudah bisa memperkecil lokasi kemungkinan korban hilang misalnya, sehingga sebetulnya ketika korban ini ditemukan, maka sekali lagi saya katakan bahwa mestinya polisi tidak berada dalam situasi seperti kaget, seperti bingung, seperti nggak tahu apa-apa. Nah kita bicara mengenai lah kalau gitu data yang lalu kemana gitu ya. Nah ini yang lalu membuat kita menjadikan semacam wake up call lah gitu ya, wake up call bagi polisi untuk memperbaiki administrasi ketika ada orang yang melaporkan hilang dan baru kemudian ditemukan setelah beberapa lama. Oke. Nah dalam mengungkap kasus ini, kemudian juga menelisik DNA yang ada, apa yang kemungkinan bisa menjadi kendala dari polisi? Ya, tadi saya katakan bahwa dengan sudah tinggal kerangka, maka apakah lalu kemudian pertama adalah bahwa soft tissue atau kata lain jaringan lunak itu masih ada, yang lalu kemudian bisa diambil DNA-nya, atau dalam hal ini DNA bisa diambil dari tulang. Saya menduga masih bisa diambil dari tulang ya. Tapi juga kemudian timbul masalah baru. Data pembandingnya apa? Ya, kalau misalnya dalam hal ini kita berasumsi bahwa keluarga yang sudah kehilangan anggota keluarga itu, lalu kemudian dalam rangka agar tidak menimbulkan memori buruk ya, lalu kemudian mencuci semua pakaian-pakaian milik anggota keluarganya itu, atau ada yang misalnya membakarnya, atau membuangnya, atau mungkin memberikan kepada orang lain misalnya, maka nggak ada lagi jejaknya. Ya, saya bisa bayangkan misalnya selama 2 tahun juga lalu mungkin kamar yang dihuni korban misalnya, atau kamar belajar, atau meja belajar, atau mungkin hal yang lain yang bersifat privat juga sudah bersih ya, sudah dibersihkan oleh keluarga selama 2 tahun. Maka lalu mungkin menjadi potensi bagi Polri, bagi Puslapor untuk kemudian kesulitan dalam rangka mencari data pembanding. Alhasil kemudian lalu makin sulit bagi kita untuk menemukan siapa sebetulnya korban ini.
Apa bisa dibilang artinya kasus ini juga akan bisa lebih kompleks mengingat waktunya sudah ada dalam waktu rentang yang lama? Betul sekali, sehingga kalau kemudian lalu setelah beberapa lama polisi belum bisa memastikan siapa korban ini, maka tentu ya harus dimaklumi dan lalu jangan pula lalu kemudian masyarakat menuding polisi nggak bekerja, polisi perlu direformasi ya. Saya kira sekali lagi amat tergantung pada evidence yang ada dan kemampuan teknologi. Kalau teknologi dari segi DNA canggih banget ya, dan saya yakin bahwa puslapor di Sumatera Utara di Medan itu masih pasti memiliki mekanisme itu. Tapi sekali lagi kalau data pembanding yang nggak ada, maka bagaimana kita sampai pada kesimpulan bahwa korban yang mati ini adalah si A atau si B. Demikian. Oke, Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Kami masih akan kembali dengan informasi lain, Saudara. Tak kunjung dilantik, siapakah Menpora pilihan Prabowo dari sejumlah nama yang mencuat?